Pasal 24 tentang suami istri. Setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah wajib saling mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Negara juga memberikan frase tentang perasaan saling mencintai. Bagaimana definisi negara bisa tahu suami istri itu saling mencintai? Ya, Mbak Rosi, sebetulnya ini kan draft awal ya. Jadi artinya saya berterima kasih Kak Val. Ini semua senior saya nih sebetulnya. Saya ke Jawa Barat udah mengenal nama Kak Val itu justru sebelum bertemu. Mbak Maria juga senior saya yang kemudian aktif dulu di KPAI sebagai komisioner. Tentu ini draft awal yang masih mengundang ya berbagai masukan, termasuk juga saya sebagai pengusung amat sangat terbuka begitu. Jadi artinya ketika ada pro kontra, ada pasal-pasal yang dipermasalahkan, ini tentu menjadi satu proses ya, proses perbaikan. Dan kalau kita lihat dari proses legislasinya ini kan sebetulnya masih sangat panjang, masih awal seperti itu. Pas ini satu proses, tapi misalnya dari ini kan tetap harus ada pertanggungjawaban juga dong Mbak Neti. Mengapa ini bisa sampai menjadi pasal yang diatur misalnya? Mengapa negara harus ikut mendefinisikan rasa saling mencintai? Ya, ini tentu saja kan penyusunannya mulai dari filosofi, kemudian dinarasikan, ada proses kalau kita bilang wording begitu ya. Jadi sehingga dari proses ini muncul sebuah keinginan bahwa ketika kita bicara tentang keluarga-keluarga di Indonesia yang jumlahnya itu kalau saya boleh mengutip data BKKBN kan mencapai 62 juta lebih lah ya, seperti itu. Dan kita melihat bahwa keluarga dengan berbagai matranya, dengan berbagai tingkatannya, tentu kita berharap ada sebuah sebuah proses edukasi bahwa keluarga itu ya seharusnya bisa membangun ya sebuah relasi yang harmonis seperti itu. Oke, tapi bagaimana bisa sampai dengan saling mencintai aja harus masuk dalam undang-undang? Ya nanti ini bisa diberi masukan, kita diskusikan seperti apa yang memang kemudian kalau tadi kan Kak Val udah memberi masukan bahwa sesuatu yang enggak perlu ada mungkin juga nantinya harus dibuang. Mbak Neti, kan ada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga. Mengapa itu tidak dianggap cukup untuk menjawab persoalan-persoalan yang meresahkan para pengusul ini tentang keluarga Indonesia? Di antara para pengusung melihat bahwa ketika kita bicara Undang-Undang Nomor 52 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, memang banyak dibahas tentang kesejahteraan dan kemudian juga upaya untuk melakukan sebuah pengaturan kelahiran ya. Jadi pendekatannya lebih pada seperti mengendalikan jumlah pengendalian kependudukan seperti itu. Nah, sementara di dalam undang-undang itu ada satu aspek ketahanan begitu yang saya melihat ini menjadi satu kebutuhan begitu. Dalam undang-undang itu juga banyak disebut tentang kesejahteraan keluarga dan keluarga juga. Nah, ketika kita bicara ketahanan, maka kita bicara bahwa keluarga dengan berbagai tingkatannya tadi tentu kita tidak sedang menyeragamkan keluarga, justru dengan berbagai tingkatannya ada keluarga yang memang berhadapan dengan krisis ekonomi, krisis kesehatan dan sebagainya. Sehingga ketika menghadapi krisis itu kita berharap keluarga memiliki kelentingan begitu ya, memiliki kemampuan untuk terus survive begitu. Nah, ketahanan inilah yang kemudian kita ingin tawarkan sebagai sebuah gagasan. Kenapa? Karena ketahanan ini kan sebetulnya sangat luas, seperti misalnya ketahanan ideologi dan politik. Kita ingin bahwa dari keluargalah anggota keluarga ini bisa tercegah dari paparan misalnya isu radikalisme, intoleransi dan sebagainya, termasuk ketahanan dalam konteks sosial budaya.